Shalom, damai sejahtera untuk kita semua dari Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih untuk kesempatan ini kita boleh belajar terhadap pelajaran sekolah Sabat yang menguatkan iman kita yang berjudul Tuhan atas hari Sabat. Namun sebelum itu kita berdoa. Ya Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mengundang akan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hadir dalam hati dan pikiran kami, untuk kami memahami akan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, bahkan iman kami terhadap pengharapan kepada Engkau ya Yesus sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikannya, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, ini adalah pelajaran yang sangat bagus. Kita akan mempelajari mengenai Tuhan atas hari Sabat. Tidak asing bagi kita bahwa kita adalah orang Advent yang menguduskan akan hari Sabat. Namun di sini akan kita pelajari ulang kembali tentang mengapa ada Tuhan atas hari Sabat. Di sini di dalam Markus 2 ayat 23 sampai 24 ya, di mana Yesus sedang memetik gandum bersama dengan murid-muridnya. Namun ada orang yang mengamati terhadap perbuatan murid-muridnya di hari Sabat. Nah, yaitu adalah orang Farisi, orang Yudaisme yang sedang mengamati murid-murid Yesus pada hari Sabat. Bagi orang Yahudi, ada perayaan yang paling penting bagi mereka. Ya, ada 3, beda dengan Sabat mingguan. Ini adalah mengenai perayaan hari Sabat. Ya, di sini saya lihat dalam kutipan tambahan, yaitu Bapak Gereja namanya Agustinus dari Hippo mengatakan ada 3 perayaan tentang hari Sabat, yaitu Yom Kippur, ada Sukkot, ada Pesak. Nah, masing-masing memiliki perayaan tentang hari Sabat, yaitu Yom Kippur adalah hari pendamaian, di mana hari tentang berpuasa dan berdoa yang dianggap sebagai penting. Lalu ada namanya Sukkot, yaitu perayaan pondok daun. Ya. Ini adalah paling penting juga dan berlangsung selama 7 hari bagi orang Yudaisme. Dan dengan hari pertama sama hari terakhir, itulah sebagai hari Sabat bagi mereka untuk melakukan perayaan pondok daun. Bukan hanya itu saja, ada perayaan Paskah. Ya. Perayaan Paskah juga ini mengatakan ada mengingat terhadap bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, dan dinamakan namanya Paskah. Dan mereka akan mengadakan hari Sabat itu adalah hari pertama dan hari terakhir. Jadi hari pertama dan hari terakhir bagi mereka adalah perayaan yang paling penting di hari Sabat. Namun berbeda dengan Sabat mingguan. Sabat mingguan yang akan kita pelajari signifikan tentang bagaimana Yesus adalah hari Sabat itu. Nah, di dalam pertanyaan ini, bagaimanakah Yesus menghadapi tuduhan orang Farisi? Ya, ketika Yesus melihat bahwa ada ucapan lontaran daripada orang Yahudi tentang perbuatan murid-murid Yesus. Di sini, kalau kita memahami dari pelajaran sekolah Sabat ini, di dalam 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 6, ada namanya roti sajian. Ketika Imam Ahimelek meminta akan roti yang ada dipunyai oleh Daud. Namun roti yang dipegang oleh Daud itu bukan roti biasa. Namun itu adalah roti yang kudus, yang diberkati di hari Sabat, hari ke-7. Nah, pada saat itulah Imam Ahimelek meminta kepada Daud. Namun itu diberikan dengan secara cuma-cuma. Walaupun dengan keadaan bagi Imam Ahimelek sedang melakukan peperangan waktu itu. Tapi inilah dianjurkan oleh Daud. Kalau memakan roti ini, jangan bergaul sama perempuan. Artinya, pikiran kita fokus kepada kekudusan itu, yaitu Tuhan sendiri yang untuk menguduskan orang tersebut. Maka dari ini, Yesus membenarkan terhadap hari Sabat untuk keuntungan manusia, Bapak Ibu. Kebaikan manusia. Inilah poin besar kenapa diadakan hari Sabat. Bukan untuk merepotkan. Namun bagi orang Yahudi ada 39 dalil terhadap larangan-larangan pekerjaan di hari Sabat. Contoh, menabur,
menyalakan api. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu di dalam Mishnah, yaitu bagian Talmud. Nah, jadi Bapak Ibu, respon daripada Yesus mengenai tuduhan orang Farisi ini adalah untuk keuntungan kita, yaitu tabiat untuk mengembalikan citra Allah yang telah hilang dan memuliakan Tuhan di hari Sabat. Semua hari itu baik saja, tapi kita akan melihat bahwa hari ini adalah hari penting, ya. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimanakah kisah ini mengilustrasikan maksud Yesus bahwa hari Sabat dibuat untuk manusia? Kalau kita baca Markus 3 ayat 1 sampai 6, di mana Yesus menyembuhkan hari Sabat, ada lontaran daripada pemimpin Yahudi mengatakan di ayat yang keempat, ya. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Itu perkataan daripada Yesus kepada pemimpin Yahudi. Namun lontarannya daripada imam atau pemimpin Yahudi ini mengatakan dia sedang mengamat-amati untuk mencari kesalahan-kesalahan daripada murid-murid Yesus, dan Yesus mengetahui hati mereka, ya. Dan disitulah Yesus melakukan ilustrasi untuk membuat pertanyaan ini. Mana yang harus dilakukan? Ya, menyelamatkan atau membunuh? Ini sebuah pertanyaan yang sangat bagus untuk orang-orang atau pemimpin Yahudi pada saat itu. Jadi memahami untuk bukan hanya hari Sabat ini adalah sebagai tradisi, tapi mengingat bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta bagi saya dan kita semua. Dan inilah pelajaran tentang Tuhan atas hari Sabat buat kita Bapak Ibu. Yesus memberikan suatu pelajaran dan teladan yang mulia kepada semua orang, baik murid-muridnya, bahkan kepada pemimpin orang Yahudi, untuk mengingat bahwa Yesus atau anak manusia itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Jadi Bapak Ibu, niscaya bahwa Tuhan adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia memiliki gelar, otoritas, bahkan identitasnya, ya, menjadi Tuhan buat kita semua. Bukan buat hanya orang Advent, tapi buat umat-umat manusia yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan atas hari Sabat. Dan inilah integritasnya Yesus, ya, bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, sebagai poin besar, keuntungan hari Sabat itu adalah kebaikan semua umat manusia untuk mengembalikan citra Allah yang telah hilang dan senantiasa memuliakan Tuhan sebagai pencipta kita. Biarlah kiranya ini boleh menjadi penguatan akan iman kita terhadap pelajaran sekolah Sabat hari ini. Tuhan memberkati kita.